Konferensi Ekspor Indonesia yang diadakan oleh Sekolah Ekspor Indonesia Membangun, New Future Export of Indonesia, dengan peserta dari ratusan mahasiswa berasal dari puluhan universitas di Indonesia yang akan menjadi calon eksportir muda. Dalam konferensi virtual ekspor ini upaya peningkatan ekspor nasional terus dilakukan oleh pemerintah. Untuk mencapai hal tersebut, pemerintah menjalankan berbagai strategi yaitu menjaga pasar dan produk utama, memfokuskan kepada pelaku UKM-IKM yang berorientasi ekspor, melakukan penetrasi ke negara non-tradisional market, utilisasi perjanjian dagang baik PTA, FTA, dan CEPA, dan implementasi reformasi regulasi Undang-Undang Cipta Kerja terkait penyederhanaan serta kepastian dalam proses perizinan dan persetujuan ekspor-impor. Undang-Undang Cipta Kerja selain memberikan insentif kepabeanan bagi UMK berorientasi ekspor, juga memberikan kemudahan impor bahan baku dan bahan penolong industri, dan fasilitasi ekspor. Ekspor adalah proses transportasi atau komoditas dari suatu negara ke negara lainnya. Proses ini seringkali digunakan oleh perusahaan-perusahaan dengan skala bisnis kecil atau UMKM sampai ke tingkat besar sebagai strategi utama untuk bersaing di tingkat internasional. Penjual atau pihak yang mengirimkan barang ke luar negeri disebut sebagai eksportir sementara penerima barang dari luar negeri disebut dengan importir, dan prosesnya disebut impor. Menurut Wakil Presiden, Kiai Haji Ma'ruf Amin mengatakan bahwa ekspor adalah gambaran dan kemajuan daya saing perekonomian suatu negara. Kegiatan ekspor melibatkan berbagai keahlian, inovasi, produktivitas dan sumber daya manusia. Mahasiswa sebagai elemen pendukung pemimpin masa depan bangsa Indonesia dengan karakter sumber daya manusia yang kreatif dan inovatif diharapkan mampu untuk meningkatkan perekonomian Indonesia di masa yang akan datang. Menteri Keuangan Sri Mulyani bertekad untuk mencetak 500.000 eksportir baru pada 2030. Pemerintah telah memberlakukan berbagai kebijakan, kemudahan dan insentif untuk sektor eksportir. Saya optimis 500.000 eksportir baru akan tercipta sesuai harapan, ucap Ani, sapaan akrabnya dalam acara yang diselenggarakan oleh Sekolah Ekspor secara virtual, Selasa, 20/4, ujar Sri Mulyani. Sri Mulyani telah memperbaiki berbagai sektor antara lain berbentuk penyederhanaan administrasi izin ekspor, usaha, industri, hingga sistem perdagangan. Lalu, untuk sertifikasi halal yang ditanggung pemerintah bagi UMKM, terdapat pendampingan dan pelatihan usaha, pemberian pembiayaan, penambahan anggaran untuk bidang riset usaha, hingga insentif perpajakan dan promosi produk di pasar. Menurut Wakil Presiden Kiai Haji Ma'ruf Amin, memunculkan eksportir baru khususnya dari kalangan mahasiswa tidak bisa dilakukan secara instan. Eksportir baru jangan langsung berpikir keuntungan dan bisnis yang mudah. Semua ini membutuhkan komitmen, wawasan, dan pengetahuan akademik yang baik, skill yang mumpuni, kemampuan teknologi informasi, negosiasi, creative thinking dan disiplin dari pelaku utama. Sektor ekonomi yang sebagian besar didorong dari UMKM sangat terkena hantaman, karena UMKM bergantung pada mobilitas manusia, tapi krisis ini dapat memunculkan ide-ide bisnis yang kreatif dan inovatif. Selain mengenali ekosistem pendukung ekspor seperti standar dan prosedur ekspor, sebagai generasi muda harus mampu melihat dan menangkap peluang dari tren pemulihan saat ini. Sektor industri halal, kesehatan dan makanan minuman, konstruksi akan menjadi penopang utama pemulihan ekonomi global. Untuk industri halal didorong untuk orientasi ekspor skala besar dan kecil untuk menggali sektor ini dengan memanfaatkan potensi lokal yang ada di Indonesia. Dari data BPS menunjukkan bahwa ada sekitar 64 juta UMKM berkontribusi 60% dari total PDB Indonesia, serta menyerap 97% tenaga kerja. Namun, kontribusi UMKM terhadap ekspor masih rendah sebesar 14,37%, masih tertinggal dengan negara-negara APEC yang bahkan dapat mencapai 35%. Pemerintah mengharapkan dari program 500.000 eksportir baru ini dapat efektif untuk merajut ekosistem pengembangan ekspor UKM Indonesia. Menurut Direktur Utama BNI Pak Royke Tumilar mengatakan terdapat beberapa tantangan-tantangan yang dihadapi oleh eksportir baru dalam memulai ekspor. Biasanya terdapat tantangan di masalah pembiayaan,
Modal untuk memulai ekspor ini dikatakan cukup besar sehingga memberatkan para eksportir baru dalam memulai ekspor, namun pemerintah telah memberikan program-program pembiayaan untuk para pelaku UMKM dalam memulai usaha di bidang ekspor. Dengan adanya modal yang cukup, pemerintah berharap eksportir baru ini dapat membuat produk-produk dengan inovasi dan kreativitas yang bagus. Bank BNI akan membantu dengan syarat yang lebih fleksibel dibandingkan dengan saat ini. Bunga yang diberlakukan juga sudah baku sehingga lebih memudahkan eksportir baru dalam sektor pendanaan atau modal. Berbicara tentang ekspor, Indonesia adalah negara yang kaya akan hasil alamnya. Sejak dahulu kala bangsa-bangsa Eropa maupun Timur Tengah datang ke Nusantara untuk mencari komoditi-komoditi unggulan dari Indonesia. Hasil kekayaan alam Indonesia diperdagangkan hingga ke seluruh dunia untuk memenuhi kebutuhan manusia. Pak Beni Sutrisno mengatakan bahwa para eksportir baru harus mencari dan eksplor apa yang bisa digali dan produksi dari komoditi itu dengan sentuhan teknologi. Kita harus mencari dan menggali secara terus-menerus. Terdapat beberapa komoditi-komoditi unggulan yang paling banyak diperjualbelikan seperti udang. Indonesia merupakan negara maritim dengan laut yang luas sehingga hasil laut seperti udang merupakan komoditas unggulan yang diekspor hampir ke seluruh Asia, Australia, Amerika, dan Eropa. Peningkatan ekspor udang terjadi setiap tahun dan hal tersebut adalah hal yang sangat baik bagi perekonomian Indonesia. Komoditi selanjutnya yaitu kopi. Indonesia merupakan negara dengan iklim tropis yang sangat cocok untuk budidaya kopi, menjadikannya salah satu dari 5 negara terbesar penghasil kopi di dunia. Kopi yang diekspor ke seluruh dunia berupa kopi Robusta, Arabica, dan kopi luwak. Kopi-kopi tersebut merupakan komoditi unggulan dari berbagai daerah yang ada di Indonesia dan untuk kopi luwak, Indonesia merupakan penghasil kopi luwak terbaik di dunia untuk saat ini. Selanjutnya yaitu minyak kelapa sawit yang merupakan komoditas unggulan penghasil devisa terbesar Indonesia dengan tujuan ekspor ke China, Singapura, India, Jerman, Spanyol, dan beberapa negara lainnya. Komoditi-komoditi tersebut seharusnya dapat ditingkatkan lagi. Sebagai anak muda diharapkan untuk melakukan kreasi sehingga komoditi tersebut mendapatkan nilai tambah.